Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Luar biasa. Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Jadi kembali Ibu ingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadirnya agar mengisi pada link yang Ibu telah bagikan di grup WhatsApp-nya bersama dengan pembagian kelompoknya. Jadi sebelum kita memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya dulu. Masih ingat tidak kalian dengan persamaan reaksi? Ada yang masih ingat? Komponen-komponen persamaan reaksi apa saja? Ada zat bereaksi, Bu. Ada pereaksi, ada hasil reaksi, ada koefisien reaksi itu, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi kesetimbangan kimia terkait kesetimbangan dinamis dan persamaan tetapan kesetimbangan. Adapun tujuan pembelajarannya, jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu kira-kira kenapa kita harus belajar kesetimbangan. Yang biasanya dari bahan bakar kendaraan bermotor atau mobil itu bisa menghasilkan gas karbon monoksida. Ada juga dari pembakaran sampah atau pembakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, gas karbon monoksida ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena saat dia terakumulasi dalam darah, itu bisa menyebabkan gas karbon monoksida membentuk kompleks menjadi karboksihemoglobin. Jadi ini akan menjadi racun dalam tubuh jika terakumulasi dalam jumlah banyak. Jika terakumulasi dalam darah, bisa membentuk kesetimbangan karboksihemoglobin. Jadi selain ini masih banyak sekali contoh-contoh penerapan kesetimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep kesetimbangan dinamis. Nah, jadi dalam reaksi kimia ada dua jenis reaksi, ada yang namanya reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel ini artinya reaksi satu arah atau tidak dapat balik. Sementara reaksi reversibel adalah reaksi dua arah atau dapat balik. Nah, jadi untuk simulasi kedua reaksi ini nanti bisa kalian lihat di video pada LKPD-nya. Untuk gambarannya, jadi videonya nanti itu berisi reaksi pembakaran kertas dan reaksi pencairan es. Nah, menurut kalian, dari kedua reaksi ini, kira-kira reaksi yang dapat balik dan dapat balik itu yang mana? Reaksi yang dapat balik itu pencairan es, Bu. Karena kalau es cair bisa dibekukan kembali, es beku juga bisa dicairkan. Kalau yang seperti pembakaran kertas. Sepertinya begitu sih. Jadi kalau yang tidak dapat balik itu seperti pembakaran kertas ya. Oke, jadi dalam materi ini reaksi kimia yang dapat balik dan berlangsung pada keadaan tertutup akan berakhir dengan kesetimbangan. Nah, contohnya reaksi antara nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Nah, jadi ketika gas nitrogen dan hidrogen dibakar itu akan membentuk amonia. Nah, akan tetapi ketika amonia ini dibakar, dia bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan hidrogen, sehingga reaksinya dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi di sini ada tanda panah bolak-balik. Nah, apa maksudnya tanda panah bolak-balik ini? Jadi dia menyatakan bahwa reaksinya dapat balik, artinya nitrogen dan hidrogen jika bereaksi membentuk amonia, amonianya bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan hidrogen. Sampai di sini bisa dipaham? Bisa, Ibu.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud keadaan setimbang? Apakah reaksi reversibel akan berhenti saat setimbang? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis? Sepertinya akan terus terjadi, Ibu. Ya, kalau melihat anak panah tadi, berarti Ibu reaksinya kan bisa bolak-balik, jadi bisa maju mundur ya, kayak gitu. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, berarti jalan terus dong. Gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi, pada reaksi kesetimbangan, secara makroskopis atau yang nampak, itu reaksi seperti telah berhenti. Tetapi pada tingkat mikroskopis, itu reaksinya tetap berlangsung. Kenapa demikian? Jadi kembali ke reaksi nitrogen dan hidrogen tadi, ketika dipanaskan itu bisa membentuk amonia. Menurut percobaan, jadi di sini ada grafiknya. Ini grafik konsentrasi terhadap waktu. Pada titik tertentu, konsentrasi produk maupun reaktan akan konstan atau tetap. Nah, pada saat inilah terjadi kesetimbangan. Kemudian, grafik kedua, ini grafik perbandingan antara laju reaksi terhadap waktu. Pada titik tertentu, laju reaksi produk akan sama dengan laju reaksi per reaksi. Nah, pada titik inilah terjadi kesetimbangan, di mana laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi penguraian produk menjadi reaktan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Iya, sudah, Ibu. Selanjutnya yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Jadi yang pertama yaitu kesetimbangan homogen. Jadi kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan yang melibatkan reaktan dan produk yang berada pada fasa yang sama. Nah, yang kedua, kesetimbangan heterogen. Jadi kesetimbangan heterogen ini adalah kebalikan dari kesetimbangan homogen. Jadi kalau homogen tadi fasanya sama, kalau kesetimbangan heterogen dia fasanya berbeda. Sekarang silahkan kalian membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi pagi. Silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti kita kembali lagi ke sini untuk presentasi tiap kelompok. Menurut kami, reaksi yang terjadi pada pembakaran itu adalah reaksi yang tidak dapat dibalik. Karena apa? Karena jika kertas dibakar jadi abu, dan abu tidak bisa kembali. Reaksi ini merupakan reaksi reversibel atau dapat balik karena es bisa menjadi air dan air bisa menjadi es kembali. Menurut kelompok kami merupakan kesetimbangan heterogen. Kenapa? Karena fasa zatnya berbeda-beda, Ibu. Ada yang padat, ada juga yang larutan. Kemudian untuk tetapan kesetimbangan konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi Na2SO4 dibagi konsentrasi NaI pangkat 2. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ada dua, yaitu kesetimbangan homogen yang terdiri dari satu fase zat saja, dan yang kedua reaksi kesetimbangan heterogen di mana terdiri dari beberapa fase zat. Selanjutnya, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, silahkan nanti mengakses link evaluasi yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya pada akhir pembelajaran. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu.